Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena pada pagi hari ini, Minggu 24 Mei 2020, kita kembali dipertemukan dalam ibadah Minggu versi keluarga live streaming dengan penuh sukacita. Bapak Ibu sidang jemaat Allah, baiklah kita mempersiapkan diri kita dalam ibadah pagi hari ini. Kita angkat pujian kita dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 sampai 2. Bait yang kedua kita berdiri, nyanyikanlah yang baru. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, kita menyanyi kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126 ayat 1 sampai 2. Hanyalah Yesus Juru Selamat. Dia
Sidang jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang ada di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dan muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih karena kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena sampai saat ini Engkau tetap memelihara dan menjaga kami. Kami tetap sehat dan kuat karena Tuhan yang menganugerahkan kesehatan kekuatan itu bagi kami. Tuhan Allah Bapa di surga, ada banyak pergumulan, banyak tantangan, dan banyak masalah yang kami hadapi, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini. Tapi kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menjaga, melindungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh melaksanakan segala hal yang menjadi tugas tanggung jawab kami dengan baik, walaupun kami tetap tinggal di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan Bapa di surga, kami menyadari juga di sepanjang hari dan hidup kami ini ada banyak kesalahan, ada banyak tindakan-tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena itu kami menyesali dosa kami. Kami mohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Engkau kuduskan dan sucikan kami, sehingga kami boleh menerima layak di hadapan-Mu. Dan kami boleh bersukacita di dalam nama-Mu, terutama di dalam ibadah ini. Terima kasih Yesus Kristus, inilah doa kami. Inilah pengakuan kami bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Dan kami bersyukur karena kami peroleh anugerah keselamatan daripada-Mu. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu, memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, kita menyanyi kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, Firman-Mu kupegang selalu. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari Yohanes 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-26. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, yang kami panggil dan kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus,
Kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Allah, dengan mengucapkan syukur dan terima kasih kami atas penyertaan-Mu, hingga pada hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi firman-Mu itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yohanes 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-26 dengan perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya
bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan pada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan padaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sebelum kita memasuki pada pemberitaan Alkitab oleh Ibu Pendeta, kita menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 sampai 2. Jika jiwaku berdoa. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebahagiaan dari firman Tuhan yang sudah dibacakan untuk kita hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2020, mari kita bersama bersatu dalam doa. Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena sampai saat ini Engkau tetap memelihara, menjaga, dan memberkati kami. Kepercayaan Tuhan tetap mengaruniakan kesehatan, kekuatan kepada kami untuk tetap menjalani kehidupan ini dengan baik. Dan kami percaya
sebagai umat-Mu, kami tetap taat dan setia menjalankan tugas tanggung jawab kami. Dan juga kami boleh tetap setia untuk melaksanakan ibadah kami. Kami percaya dan yakin Tuhan, untuk ibadah yang kami laksanakan dari rumah kami masing-masing adalah sebagai bentuk ketaatan dan kesetiaan kami melakukan kehendak-Mu. Biarlah Engkau yang memelihara menjaga kami, terutama memimpin kami ketika kami saat ini akan merenungkan bagian firman-Mu. Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan membimbing kami, memampukan kami boleh memahami, mengerti firman-Mu dengan baik. Serta firman-Mu akan menguatkan kami, memperbaharui hati hidup kami, supaya Tuhan senantiasa mengajar kami bahwa hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Berkata-katalah melewati hamba-Mu dan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati kami semua sidang jemaat-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman saat ini. Amin. Ibu Bapak, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur sampai saat ini Tuhan tetap menjaga, memelihara, mendampingi kita. Dan kita percaya Tuhan senantiasa menguatkan iman pengharapan kita, terutama di tengah wabah pandemi corona yang sedang melanda dunia saat ini. Tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kebahagiaan kita untuk tetap beribadah, melakukan tugas kita, tanggung jawab kita dengan baik. Terutama tetap kita boleh menjalin hubungan kita dengan Tuhan Allah secara harmonis melewati ibadah persekutuan kita yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Ibu Bapak sidang jemaat Tuhan, bagian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama dari Yohanes pasal 17 ayat pertama sampai 26 mau mengajak kita semua memahami, mengerti apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi murid-murid dan kita sekalian ketika Ia masih hidup di dalam dunia ini. Ini sebagai bentuk perhatian, kasih dan cinta Tuhan kepada kita. Dalam judul perikop yaitu doa Yesus bagi murid-muridnya. Ada beberapa bagian yang dapat kita lihat yang menjadi penekanan dalam bagian firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang pertama, kita mau melihat di mana Tuhan Yesus berdoa bagi dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena waktu penyalipannya sudah dekat. Bagi Tuhan Yesus salib adalah kemuliaan. Karena ini merupakan penggenapan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga Ia berdoa agar Ia dapat menjalankan pekerjaan, tugas, misi kerajaan Allah ini dengan baik dan sampai pada waktu dan saatnya Ia boleh menyelesaikan semua tanggung jawab yang dipercayakan oleh Allah kepadanya. Tuhan Yesus mengatakan tidak lama lagi Ia akan menjalankan tugas pekerjaannya untuk menyelamatkan dunia ini. Penulis kitab Injil Yohanes mencatat kepada kita bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Allah untuk dilaksanakan. Dengan salib itu cara satu-satunya untuk memuliakan Allah. Artinya dengan kepatuhan Tuhan Yesus menjalankan tugas dari Bapa, maka Allah dimuliakan di tengah-tengah kehidupan kita manusia di dalam dunia ini. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita tentang ketaatan, kepatuhan, melakukan kehendak Allah adalah wujud kita memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Itu bagian yang pertama yang mau diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam nas kita ini. Bagian yang kedua, Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya
supaya kuasa Allah memelihara mereka. Murid-murid adalah orang yang diutus untuk melakukan suatu tugas. Sama seperti Allah telah mengutus Tuhan Yesus untuk menjalankan tugas misi kerajaan Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Demikianlah Tuhan Yesus juga mengutus murid-muridnya untuk memberitakan tentang kerajaan Allah, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, kehidupan yang kekal. Dalam bagian ini disampaikan kepada kita mengenai hal-hal yang Tuhan Yesus doakan bagi murid-muridnya. Hal yang perlu diperhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak mendoakan agar murid-muridnya diambil dari dunia ini. Tuhan Yesus juga tidak pernah berdoa agar mereka bisa melewati jalan yang mudah atau menjalani kehidupan ini dengan hal-hal yang instan saja. Tetapi Tuhan Yesus berdoa supaya mereka bisa menjalani kehidupan yang tidak mudah itu untuk mendapatkan kemenangan. Artinya sampai akhir perjuangan dalam perjalanan hidup ini mereka tetap patuh, taat, dan setia menjalankan tugas itu dengan baik. Kenapa demikian? Sebab hidup orang Kristen harus dihayati di tengah-tengah persoalan dan hiruk pikuk kehidupan dunia yang memang tidak mudah ini. Kekristenan tidak menawarkan kelepasan dari masalah dengan jalan mudah dan instan, melainkan menawarkan suatu cara untuk memecahkan persoalan itu dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus juga tidak menawarkan kepada kita suatu kehidupan yang terlepas dari segala kesulitan, atau menjanjikan bahwa hidup kita ini selalu mudah, melainkan kehidupan yang dapat menghadapi dan mengalahkan kesulitan itu dengan baik. Artinya patuh, setia, dan taat menjalankan kehidupan itu dengan baik, mau berjuang di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bagian lain juga Tuhan Yesus mendoakan kesatuan murid-muridnya. Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya sepenuhnya bisa menjadi satu atau bersatu, seperti Dia dan Bapa satu adanya. Kenapa Tuhan Yesus perlu mendoakan kesatuan murid-murid, kesatuan gereja di dunia ini? Sebab di mana ada perpecahan, di mana ada persaingan, baik antara gereja maupun hamba-hamba Tuhan, maka kekristenan akan dirugikan dan doa Tuhan Yesus dibuyarkan. Injil tidak bisa diberitakan dengan sungguh-sungguh di tengah jemaat yang bertikai. Injil tidak bisa diberitakan di tengah kehidupan jemaat yang terpecah belah, bersaing. Hamba-hamba Tuhan juga tidak bisa memberitakan Injil kerajaan Allah itu dengan baik ketika ada persaingan. Injil itu tidak dapat diberitakan ketika hamba-hamba Tuhan memiliki motivasi bukan melayani atau mengabarkan kesukacitaan Injil kerajaan Allah. Karena itu dalam nas kita ini Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya dan kesatuan gereja, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang telah dipilih untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus berdoa agar mereka tetap bersatu, supaya kesatuan sebagai murid Kristus, sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan dapat terjaga satu dengan yang lainnya, supaya jangan ada perpecahan, supaya
jangan ada satu dengan lainnya yang merasa tersaingi dan menyaingi. Tetapi bagaimana kesatuan sebagai tubuh Kristus itu dapat terpelihara dengan baik. Tuhan Yesus juga berdoa agar Bapa melindungi murid-muridnya dari serangan si jahat. Hal ini untuk menguatkan kita, sebab kenyataannya bahwa kita seringkali gagal karena kita berusaha untuk menghadapi kehidupan ini dengan kekuatan kita. Kita melawan kuasa jahat, kuasa iblis, kuasa setan dan nafsu duniawi kita ini dengan kekuatan kita manusia. Kita lupa mencari pertolongan dari Tuhan. Kita lupa untuk mengingat kehadiran Tuhan yang melindungi kita. Karena itu di tengah-tengah wabah pandemi corona ini, kita sebagai manusia sebenarnya diingatkan untuk menyelesaikan persoalan ini bukan hanya dengan kekuatan kita manusia, bukan hanya dengan kemampuan akal budi pikiran kita yang terbatas ini, tetapi mari kita mengingat kehadiran Tuhan untuk melindungi kita seperti doanya dalam nas kita ini. Tuhan Yesus berdoa agar Bapa melindungi murid, melindungi dunia, melindungi kita semua. Nas ini juga mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya dikuduskan dalam kebenaran. Apa maksudnya? Maksudnya ini agar kita dikuduskan dalam doa Tuhan Yesus bukan hanya berarti kita dapat melaksanakan kehidupan kita ini benar di hadapan manusia. Kudus bukan berarti kita berbeda dengan orang lain. Tetapi nas ini mau mengungkapkan bahwa dikuduskan dalam doa Tuhan Yesus ini bukan berarti hanya mengisahkan untuk suatu tugas dan jabatan yang khusus, tetapi juga untuk melengkapi seseorang dengan akal budi, dengan hikmat, serta hati yang bijaksana dan sifat-sifat yang baik dalam ia menjalankan tugas pelayanan itu. Kita harus selalu ingat bahwa Allah telah memilih kita dan meneguhkan kita bagi pelayanannya, agar kita mengasihi dan mematuhi Dia dan mengajar orang lain untuk melakukan hal yang baik pula. Tuhan Yesus ingin agar kita semua dapat menjalankan tugas pelayanan itu yang sudah dikhususkan bagi kita itu, di dalam kebenaran itu menjadi berkat bagi banyak orang. Bagian yang terakhir dan ketiga dari nas kita ini mengungkapkan Tuhan Yesus mendoakan semua orang yang pada masanya akan beriman kepadanya. Ya, berdoa bagi perjalanan gereja di tengah-tengah dunia ini dalam tantangannya. Dan ini adalah buah dari pekabaran Injil, agar Injil terus diberitakan di tengah-tengah dunia ini. Dan hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Oikumene, Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia. Artinya bagaimana walaupun kita berbeda latar belakang teologi, dogma, agar gereja-gereja di Indonesia ini tetap memiliki visi misi yang sama, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan kabar baik bagi dunia ini supaya semakin banyak orang yang diselamatkan. Kita percaya dan yakin Tuhan Yesus akan memimpin kita memaknai Hari Oikumene ini adalah hari di mana kita dipersatukan dalam satu tubuh Kristus yang memiliki tugas tanggung jawab untuk memberitakan kabar sukacita bagi dunia ini. Tuhan akan menolong kita dan Tuhan menjaga kita. Biarlah segenap doa yang terangkai dalam
bagi kita dan bagi dunia ini akan menguatkan kita semua dapat menjalani hari-hari hidup kita, supaya jangan lupa kita untuk tetap terus berdoa bagi kehidupan kita, keluarga, gereja, dan juga dunia ini, terutama bisa terlepas dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, dan Tuhan memimpin kita semua. Amin. Kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah firman yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberitakan, disampaikan kepada kami pada saat ini. Biarlah firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, tetapi termaterai dalam hati kami. Melewati berita Injil ini diteguhkan iman pengharapan kami, bahwa Tuhan Yesus telah berdoa untuk menjaga, melindungi kami, menguatkan kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Kami dilindungi, dipelihara, dijaga dari berbagai pergumulan permasalahan, dari kuasa kejahatan di dunia ini. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu ke dalam hati kami, supaya firman-Mu boleh bertahta di dalam hati dan kehidupan kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup, yang terus memberitakan kabar baik, kabar sukacita, dan kesatuan gereja-gereja di dunia ini, terutama gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, tetap terjaga dan terpelihara. Karena kami boleh memahami gereja-gereja dari berbagai denominasi dan juga berbagai latar belakang adalah sebagai tubuh Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Pakailah gereja-Mu Bapa, agar seturut dengan maksud hendak-Mu memberitakan kabar baik, kabar sukacita, berita keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 yang sedang melanda saat ini. Biarlah bangsa-bangsa di dunia ini dilindungi, jaga, dipelihara oleh Tuhan, terutama bangsa kami Indonesia. Kami menyadari Tuhan, untuk menyelesaikan persoalan ini tidak hanya memakai kekuatan kemampuan kami sebagai manusia. Baiklah, kami boleh mengingat supaya kami berdoa memohon pertolongan dan kuasa Tuhan untuk mematikan virus corona ini, untuk memulihkan, menyembuhkan mereka yang dalam keadaan sakit, dan juga memberikan bantuan kekuatan kepada mereka yang bekerja menolong sebagai garda terdepan, yaitu para dokter, tim medis, dan juga semua orang yang terlibat untuk menjaga rakyat Indonesia ini agar tidak tertular oleh virus corona ini. Saya percaya Tuhan menolong, Tuhan akan membawa kami keluar dari badai permasalahan ini. Kami serahkan juga keluarga kami, agar Tuhan menjaga, melihara, mendampingi kami, agar setiap orang tua dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, memimpin rumah tangga dengan baik. Berikan kemurahan, berkat, dan rezeki bagi kami, walaupun di tengah-tengah pandemi wabah COVID-19 ini, kestabilan ekonomi, pekerjaan mengalami krisis, tapi kami percaya Engkau sumber berkat akan mencukupkan segala keperluan hidup kami. Anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta, karena Tuhan sudah menyediakan berkat ketika kami mau berharap dan mau bekerja dengan baik. Kami serahkan keluarga-keluarga Kristen yang bersukacita merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka, maupun saudara-saudara kami merayakan hari ulang tahun kelahirannya. Biarlah damai, sejahtera, dan sukacita-Mu dinyatakan bagi mereka.
Kami juga serahkan anak-anak kami dalam tumbuh kembangnya, baik secara jasmani maupun secara rohani dalam pendidikannya. Disertai dan dipimpin mereka Bapa, terutama biarlah mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Hari-hari hidup kami di tengah pandemi COVID-19 ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami tetap boleh menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kepada kami, agar kami semua dapat tetap sehat dan kuat. Terima kasih para pendeta, penatua, diakon yang boleh melayani kami pada minggu-minggu dalam masa-masa pandemi corona ini, agar semua tugas pelayanan dari gerejamu ini menjadi berkat yang indah, dan gerejamu tetap terpelihara dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus untuk terus melayani jemaatmu walaupun mereka di rumah mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami dan inilah pengharapan kami, inilah syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus yang adalah sumber berkat bagi kami, dan kami rangkaikan doa kami ini dengan kami ucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan dengarkanlah firman-Nya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebelum persembahan kita kumpulkan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah menurunkan pemberian-Mu yang baik kepada kami. Terimalah persembahan-Mu, persembahan umat-Mu yang telah diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan melayani pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Nya. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan melalui kantong plekte yang beredar, kita menyanyi dari NKB nomor 150 ayat 1 sampai persembahan syukur selesai dikumpulkan. Bapak Ibu sidang jemaat Allah, kita bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman. Aku percaya Kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur,
percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita menyanyi dari PKJ nomor 264 ayat 1 dan 3. Apalah arti ibadahmu? Kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada kita dan memberi damai sejahtera. Kita dan silakan kita bersaat teduh sejenak. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang
mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mampu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu.